Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar hari ini? Hmm. Selamat pagi. Oh, pagi apa siang ini ya? Siang, ya. Wah, jadi Pak Guru, Pak. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu semuanya. Saya Bapak, sudah ada yang kenal? Ya, ini. Saya Bapak Nopindra Budi Nugroho dari SD Islam Al Azhar 28 Solo Baru. Pas sekali dari sini kelihatan. Kelas saya juga pas di situ. Pak lantai 2 sebelah barat. Lantai 2 sebelah barat pas yang gedung-gedung selatan. Nah, kelihatan dari sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Nah, tentang budaya positif. Nah, ini kita ulangi tentang, ya, ada yang bisa bantu? Apa ya? Ini kalau untuk standar anak kelas 1, apa ini? Ada yang tahu? Ini gambar apa anak-anak? Kok anak-anak lagi? Gambar apa Bapak Ibu Guru? Peniti? Apa iya? Iya, ini peniti. Nah, biasanya sering digunakan oleh siapa peniti itu? Nah, iya, biasa digunakan oleh ibu-ibu ya, oleh ibu-ibu. Kemudian di sini ada gambar apa? Jam ya, jam atau waktu. Nah, maka di sini adalah meniti waktu karena P-nya diganti dengan huruf M ya. Ya, Bapak Ibu semuanya, di kesempatan siang hari ini nanti saya akan menyampaikan tentang perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kita sebagai guru, dan juga keyakinan kelas. Nah, ada yang sudah belajar ini semuanya? Belum? Ya, enggak masalah. Enggak masalah. Belum belajar, nanti kita belajar bersama-sama. Oke. Oke. Tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, bisa dibantu dibacakan? Siapa ya yang mau bantu baca? Ayo, siapa? Ada Pak Guru siapa atau Bu Guru siapa? Nah, Pak siapa ini? Ya, ya, silahkan. Oh, rebutan ya jadinya. Dengan ya, berdiferensiasi. Di situ ada kata berdiferensiasi. Ada yang tahu berdiferensiasi? Apa? Iya, pembelajaran berpihak atau berpusat pada siswa atau murid. Nah, itu pembelajaran diferensiasi. Karena memang sekarang ini lagi marak-maraknya KHD, pemikiran KHD, pembelajaran itu adalah berpusat pada murid. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang hafal profil pelajar Pancasila? Belum hafal? Ya. Profil pelajar Pancasila yang pertama apa Bapak Ibu? Beriman,
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Tetapi Bapak Ibu semuanya, ada beberapa miskonsepsi tentang teori di sini, teori kontrol. Jadi di mana kita sebagai guru mempunyai, mungkin selama ini kita masih merasa mempunyai kontrol yang penuh terhadap belajar anak atau terhadap anak. Jadi kita masih mempunyai atau bayang-bayang ilusi guru mengontrol murid. Jadi ternyata kontrol murid itu tidak hanya berasal dari guru, tetapi juga semua pihak, baik itu murid maupun semua warga sekolah. Kemudian bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, tetapi bahwasanya rasa bersalah itu tidak bisa menguatkan karakter, tetapi malah bisa mematikan karakter. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kadang kita masih sering melakukan hal seperti ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu semuanya, mana? Hilang. Nah, siapa yang sesungguhnya Bapak Ibu semuanya dalam stimulus, siapa sesungguhnya memiliki nilai kontrol, yaitu tentang di dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dalam teori kontrol, itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi kalau dalam teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri, itu ya hanya kita. Kemudian tentang stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena memang yang bisa mengontrol diri itu adalah diri kita sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita masuk ke disiplin positif, mana? Ya, oke. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Ini nanti ada makan siang enggak? Oh, ada di warung. Oh, oke. Kan kemarin ada ya? Enggak ada. Iya. Tentang disiplin positif Bapak Ibu semuanya, disiplin itu berasal dari kata bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Itu menurut Socrates dan Plato. Okay. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bahkan KHD, di dalam KHD Bapak Ibu semuanya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri.
Ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentang nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakangnya. Ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yang sudah kita hafalkan tadi, yaitu ada beriman, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Nah, itu adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Karena di dalam nilai-nilai kebajikan itu, Bapak Ibu semuanya, adalah nilai yang sudah kita sepakati bersama tadi, maka semuanya memiliki tujuan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di dalam materi ini tadi juga 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yaitu ada apa saja? Bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bertahan hidup itu terkait apa saja Bapak Ibu semuanya? Makan, oke. Kemudian pakaian, tempat tinggal, kemudian kesehatan. Kemudian kalau tentang kasih sayang dan rasa diterima, tentang apa saja? Rasa diterima atau dipedulikan. Kemudian kerjasama menjadi bagian dalam kelompok seperti ini. Nah, kalau kita diterima dalam kelompok, otomatis kita merasa apa? Senang enggak? Senang ya, merasa senang. Kemudian penguasaan, yaitu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin atau berprestasi. Kemudian Bapak Ibu semuanya tentang kebebasan. Nah, kalau kita diberi kebebasan, berarti kita mandiri atau memiliki pilihan. Ya, tidak diarah-arahkan begitu. Mencoba hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kalau tentang kesenangan, apa saja? Bermain, kemudian humor, kemudian antusiasme, tertawa begitu ya, seperti halnya kita lihat yang lucu-lucu, stand up begitu, itu pasti termasuk kebutuhan dasar manusia ya, karena kesenangan. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di dalam motivasi perilaku manusia itu ada 2 yang mempengaruhi, yaitu motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Motivasi eksternal itu untuk apa saja? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain begitu. Itu untuk motivasi eksternal. Jadi kalau anak atau kita masih orientasinya itu orang lain, berarti itu motivasi kita belum motivasi internal, tetapi eksternal. Saya datang ke sekolah pagi hari lah supaya Bapak Kepala Sekolah memberi nilai saya poin plus. Nah, berarti itu masih termasuk motivasi eksternal, belum internal. Saya mau memberikan bantuan supaya saya disebut orang yang suka memberi atau dermawan. Nah, itu masih eksternal. Tetapi kalau motivasinya itu sudah internal, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kalau sudah diri kita yang sudah pengen sekali tanpa harus dilihat orang lain, seperti itu, maka sudah masuk motivasi perilaku manusia tentang motivasi internal. Nah, Bapak Ibu semuanya, di dalam motivasi, dalam bersikap itu tadi, ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman. Apa saja hukuman yang biasanya diterapkan itu adalah tidak terencana. Jadi murid tiba-tiba mendapatkan hukuman. Kemudian
murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Kemudian sifatnya satu arah, hanya dari guru ke murid. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu termasuk hukuman. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu semuanya, itu sifatnya pasti sudah terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi itu karena memang masih ada hukumannya, ibaratnya hukuman sebagai ganti dari hukuman itu tadi ya. Misalkan murid datang terlambat ke sekolah, telat 5 menit begitu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah menyalin buku, satu lembar buku, satu buah buku begitu. Nah, itu kan sama saja seperti halnya hukuman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, guru masih selalu harus mengawasi murid. Padahal yang kita harapkan adalah murid bisa berjalan atau menjadi budaya sendiri, menjadi budaya yang positif tanpa harus dikontrol oleh guru. Kemudian Bapak Ibu semuanya, ada yang lebih dari itu, ada namanya restitusi. Restitusi adalah proses Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu adalah tentang restitusi. Nah, Bapak Ibu semuanya, ada 5 posisi kontrol guru. Nah, ada apa saja? Ada penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kira-kira kita sudah berada di posisi mana? Apakah penghukum? Apakah membuat rasa bersalah? Apakah kita jadi teman? Apakah kita jadi pemantau saja? Ataukah kita hanya sudah jadi manajer? Nah, kira-kira? Nah, penghukum? Nah, untuk mudah memahaminya Bapak Ibu semuanya, di sini saya berikan ilustrasinya. Gambarannya adalah kalau kita jadi penghukum, nah, misalkan ada kasus siswa yang terlambat masuk sekolah. Maaf, ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, maka kita akan menerapkan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, seperti ini terus. Itu namanya kita guru sebagai penghukum. Atau kita menyuruh yang lain. Kok tidak pakai atribut begitu? Berarti pakai atribut yang lain atau tempelan-tempelan yang lain begitu. Itu juga termasuk penghukum. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu dan Bapak guru. Itu adalah membuat rasa bersalah. Nah, kemudian kalau kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah posisi kita sebagai teman ya. Kalau diawali, ayo, ayo, begitu. Nah, ini biasanya sering kita terapkan, apalagi kita di posisi di kelas 1 begitu. Ayo, ayo. Nah, itu kita posisinya sebagai teman. Kemudian, kalau kita sebagai pemantau, Bapak Ibu semuanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini kita posisi guru sebagai pemantau. Nah, yang paling pas, yang paling sip itu kita ada sebagai manajer. Nah, sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi kita sebagai manajer.
Nah, kemudian Bapak Ibu, yuk kita bantu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Yuk, ada yang bisa bantu jawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi apa ini? Teman, apa penghukum, apa membuat rasa bersalah? Membuat rasa bersalah. Oke. Sering gitu, tapi nggak keluar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti posisi sebagai apa? Penghukum. Apakah teman atau pemantau? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi sebagai penghukum, ya? Ya, penghukum. Kemudian, ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Berarti posisi kita sebagai teman, ya, sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, berarti posisi kita sebagai apa? Pemantau. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya tentang keyakinan kelas, ya. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang bisa bantu? Mengapa kok kita menamainya keyakinan kelas, bukan bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa berpendapat mengapa keyakinan bukan peraturan? Ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Oh, malu-malu ya. Kelas 1 masih malu-malu ya. Masih malu-malu. Ya, kalau peraturan itu adalah yang membuat siapa? Yang membuat biasanya guru atau sekolah, atau memang sudah bawaan ketika beli papan itu sudah ditulisi tata tertib seperti itu, peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu mulai dari peraturan itu sudah jadi keyakinan dari awalnya yang kita lakukan, kebiasaan, dari kebiasaan jadi budaya, dan terakhir di sini keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan pasti tidak perlu disuruh-suruh, tidak perlu harus diingatkan aturannya, sudah jalan sendiri. Nah, dalam membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Apa saja dalam pembentukan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu yang pertama adalah bersifat abstrak. Bersifat abstrak. Jadi kita belum tahu seperti apa nanti, ya. Gambarannya nanti seperti apa belum tahu. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal berarti umum, ya. Siapa saja mau nulis apa saja diperbolehkan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nah, positif. Tidak lagi kita membuat kalimat-kalimat negatif, dilarang, tidak boleh, apalagi jangan, ya, jangan lewat jendela. Karena jendelanya pendek seperti pintu itu, jadi anak-anak masuknya lewat jendela. Nah, dibuat kalimat yang positif. Kemudian dibuatnya sedikit saja agar mudah diingat. Lebih bagus lagi untuk kelas 1 dibuat dalam bentuk zel-zel begitu. Itu akan mudah. Dulu saya buat, kebetulan kelasnya kelas 2 Umar begitu. Jadi saya buat 2 Umar begitu, anak-anak langsung unggul, mandiri, aktif, dan rajin. Nah, disingkat itu. Tapi itu masih dijelentrehkan lagi, unggul dalam apa, mandiri dalam apa saja, aktif dalam apa, kemudian rajin dalam apa saja. Nah, dijelaskan. Nah, apalagi kelas 1 seperti ini dibuat jel-jel akan lebih menarik untuk anak-anak, ya. Kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tidak harus sama kelas 1, kelas 4,
sama tidak harus. Disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Bisa jadi kelas 1 mirip seperti kelas TKB karena masih anak-anak. Kemudian kelas 4 mungkin sudah kelas atas sama seperti kelas 5, 6 gitu. Kemudian kondisi sekolah juga disesuaikan. Nah, jadi tidak harus disamakan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi tidak hanya guru saja yang membuat, tetapi semua murid membuat. Di sini kemarin saya terapkan dalam pembuatan keyakinan kelas, melibatkan semua murid dan juga guru yang ada di kelas. Begitu. Ini sebagai gambaran. Nah, sebagai gambarannya Bapak Ibu semuanya, ini kemarin murid-murid saya di kelas 1 pada membuat keyakinan kelas. Dengan terlebih dahulu saya kasih prolog yang cukup panjang dan lebar karena kelas 1 nggih, jadi masih butuh arahan, butuh bantuan begitu. Bisa terkondisikan duduk gini aja juga butuh waktu. Nah, kelas 1. Kemudian setelah itu dari pembuatan ini menuliskan ya sedikit diarah-arahkan, tapi alhamdulillah anak-anak sudah berinovatif dalam menuliskannya, kritis juga anak-anak gitu. Setelah itu anak-anak menempelkan tulisannya itu ke dalam papan tulis ya di depan, semuanya maju. Dengan maju ini melatih juga apa? Keberanian. Nah, nempel sendiri, nulis juga. Kemudian setelah itu saya membuat klasifikasi di sini di papan tulis. Nah, sambil saya baca satu persatu tempelannya anak itu. Jadi tempelannya anak nulis apa itu saya baca. Ada anak juga, Pak dikasih nama ndak? Seperti itu. Ndak usah dikasih nama. Gitu. Boleh digambarin ndak? Itu anak kelas 1. Ya, jadi ya macam-macam. Nah, setelah itu saya klasifikasikan di sini Bapak Ibu semuanya. Kemarin kita sepakati ada 8 apa 7? 8 peraturan kelas 8 keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, 8 keyakinan kelas ini kemudian di sini saya arahkan lagi dari kesepakatan itu anak-anak kemudian membuat istilahnya kayak pernyataan bersedia untuk bersedia menyepakati itu tadi, tapi dalam bentuk checklist. Kalau kelas atas ini harusnya ada tanda tangan seperti itu, okay? Jadi kalau secara nanti apalagi SMP, SMA butuh tanda tangan anak. Jadi nanti tanda tangannya ditempel di bawahnya keyakinan kelas yang ini. Nah, keyakinan kelas ini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Kemudian sudah selesai. Nah, itu tadi Bapak Ibu sedikit gambaran untuk keyakinan kelas yang bisa kita buat nanti. Jadi goalnya setelah ini Bapak Ibu nanti harapan kami adalah setelah ini nanti mumpung masih awal semester 2 bisa kita revisi ya. Aturan kelas tidak baku, artinya bisa kita keyak-keyok, bisa kita revisi kapanpun menyesuaikan dengan kondisi sekolah atau kelas masing-masing. Jadi nanti setelah ini bisa saling berkolaborasi, saling bertanya, kemudian bisa diskusi juga atau saling mendatangi, monggo. Misalkan mau ke sekolah, insya Allah terbuka, bisa main ke sana. Tidak ketemu saya, nanti ketemu dengan teman saya, ada Bu Tuti, sama-sama kelas 1, ada Bu Yeni, di kelas 4 beliau. Nah, nanti bisa diskusi, begitu. Kemudian, ada sedikit gambaran, tadi sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat satu buah tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas, Pak? Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara Solisa dengan Bapak Ibu guru yang ada di kelas tentang peraturan kelas yang nanti kita sepakati secara bersama-sama. Jadi aturannya tidak Pak Indra yang buat, tetapi kalian dan nanti Bapak Ibu guru yang akan membuat. Jadi nanti yang melaksanakan aturan itu siapa? Siapa yang melaksanakan aturan? Kalian semuanya. Pak Indra juga. Iya, Pak Indra juga ikut melaksanakan. Ya. Oke. Baik, sore-sore kan. Pak Indra nanti akan memberikan satu lembar kertas. Maka siapkan satu buah pensil saja. Oke. One pencil and one rubber. Satu pensil dan satu penghapus untuk disiapkan di atas meja. Oke, sudah siap semuanya? Kalian cek dulu di masing-masing kelompok. Menuliskan satu keyakinan kelas atau peraturan kelas yang kalian inginkan, ya. Pak, nanti kalau aku sama kayak temenku gimana, Pak? Tidak masalah, berarti sama peraturan yang diinginkan. Oke? Sudah siap semuanya? Tugasnya apa tadi? Ya, nanti Pak Indra akan klasifikasikan di atas, ya. Oke. Berapa, Pak, yang kita tulis? Satu saja ya. Sebentar, satu dulu. Nanti baru kita sepakati secara bersama-sama. Oke. Sudah. Nulisnya jangan kebalik itu gimana, Pak? Di bawahnya ada satu lemnya, ya. Ada yang lengket. Tahu. Nah, itu buat nempel. Ini aja benar. Hati nulisnya bukan yang ada lemnya, yang nggak ada, ya. Tapi yang kecil. Mas Hatta, yang mana? Sama Kalisa? Ya, sama ya. Nail? Kuning juga. Kuning semuanya. Bisa? Kuning juga. Loh. Bisa? Pak Indra boleh dihias enggak? Enggak. Cukup tuliskan satu. Pak Indra. Ya. Hasilnya ditempelkan dulu, ditempelkan bebas semuanya, nanti baru Pak Indra klasifikasikan. Oke, good, thank you. Kelompok 2 ditempelkan hasilnya. Di bawahnya boleh. Oh, jangan. Bisa. Bebas. Silakan kelompok 3 maju. Ya, kali. Silakan kembali. Ditempelkan.
Nah, setelah ini nanti Pak Indra akan cek, akan baca satu persatu ya. Pak Indra akan mengumpulkan dari satu. Oke. Ini apa ini? Datang tepat waktu. Oke. Kira-kira kalau menuliskan datang tepat waktu, kalian sepakat enggak? Sepakat enggak? Nah, ini Pak Indra cari yang datang. Ini ada lagi nih. Datang tepat waktu juga. Nah, berarti Ada yang jatuh, Pak. ya. Ada yang jatuh. Oke. Yang jatuhnya apa Pak? Bersahabat. Oh, sahabat dengan semua teman. Bagus nih. Jadi kalau kita harus bersahabat dengan semua teman. Nih, harus senyum. Wah, bagus nih. Senyum. Panjang apa? Nih, bagus. Berdoa sebelum belajar. Terus. Berapa? Terus datang pagi. Datang pagi berarti masuknya di sini ya. Datang pagi ya. Balik. Ya. Tepat waktu masuknya. Hampir semuanya tepat waktu loh, Pak. Tidak apa-apa. Terus ini apa ini? Datang enggak lari. Ya, ada lari. Oh, gak main pintu. Wow, gak lari. Aku Gak main waktu itu pintu. ditahan. Ini berarti masukkan di mobil wadah. Apa nanti? Membuang sampah di tempatnya. Pak, di situ di pinggiran sana. Oke, apa? Pak. Tidak menyela pembicaraan orang tua atau bapak ibu guru. Nah, bagus nih, bagus. Rukun dengan teman ini Pak Indra masukkan bersahabat ya. Ya. Oke, bersama tempat lagi. Wih, banyak. Bersama. Itu yang mana, Pak? Ketika pelajaran, nah ketika pelajaran ini sama dengan ini. Tidak menyalahi tadi masih 4 waktu lagi. Tidak gojek pengen masukkan ke tertib. Tidak boleh berantem, lainnya masukkan bersahabat dengan teman. Dengarkan saat ada yang berbicara. Itu termasuknya aku. Termasuk ya, masuk itu. Ini datang tepat waktu juga. Atau 8 kesepakatan yang nanti akan kita laksanakan ketika kita berada di dalam kelas ataupun di luar kelas. Sudah jauh. Mengelompokkan sudah. Saudara menandatangani barang. Kemudian yang kedua adalah bersahabat dengan semua teman. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Terus membiasakan senyum, salam, sopan, dan santun. Terus meminta izin kepada guru bila akan meninggalkan kelas. Berdoa sebelum beraktivitas. Kemudian
tidak menyela pembicaraan dan tertib saat belajar. Ada 8, berarti ini tadi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam kesempatan hari ini, skenario kasus yang pertama yaitu adalah murid kelas 1 terlambat masuk ke dalam kelas. Dalam kesepakatan kelas 1, ada salah satu nilai kebajikan yang disepakati dan diyakini semua murid, yaitu kedisiplinan. Ini artinya bahwa semua murid sepakat dan meyakini bahwa murid harus disiplin dalam menjalankan segala hal. Terlambat masuk kelas adalah salah satu tindakan yang tidak disiplin atau bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Mbak Misa. Waalaikumsalam Pak Indra. Iya, Mbak Misa apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Mbak Misa tahu nggak kenapa kok dipanggil Pak Indra ke sini? Nggak tahu. Tadi Mbak Misa datang ke sekolah jam berapa? Nggak tahu juga ya, nggak tahu jam. Tapi pas teman-teman sudah apa? Ikrar. Sudah ikrar berarti sudah pukul 7 lebih. Jadi tadi Mbak Misa terlambat. Nggak apa-apa sayang ya. Pak Indra juga udah pernah terlambat, pernah masuk kerja terlambat. Tapi kan ada apa? Ada alasannya. Kalau Pak Indra dulu itu pernah ban motor Pak Indra itu bocor di jalan gitu. Kemudian terlambat deh masuk di kelasnya. Kalau Mbak Misa tadi kenapa terlambatnya? Jadi ceritanya kan aku asli itu bangunnya itu jam 5 pagi. Habis itu kan dibolehin buat nunggu dulu, dibolehin nonton TV dulu sama papi. Habis itu setelah nonton TV itu aku ngajak papi buat apa itu namanya, buat beli jajan dulu ke Tenongan. Habis itu pas aku udah pulang dari rumah itu ternyata itu belum ada yang bikinin aku makanan. Oh, belum siap makanannya. Iya. Habis itu tuh mamiku kan lagi apa? nungguin Dedek tidur. Habis itu Dedek belum bangun. Habis itu boleh sama mbakku itu belum, nggak tahu kemana, ke atas lah, tapi kok belum tumben gitu loh, belum dimasakin. Biasanya jam segitu itu udah dimasakin. Habis gitu. itu akhirnya tuh kan aku itu tuh udah siap makannya dimasakin sama papi. Habis itu tuh tiba-tiba itu aku pengen ke kamar mandi dulu. Biasanya kan kalau aku ke kamar mandi tuh lama gitu. Nah, habis itu tuh aku pas sudah selesai dari kamar mandi itu ya agak ternyata aku makanku itu tadi itu udah tak makan sampai udah habis. Tapi telurnya masih ada setengah. Tadi udah sarapan Mbak Misa? Iya, habis itu terus udah mandi juga? Iya. Tapi mandinya lama ya? Iya. Oh gitu. Habis itu tapi aku tadi makan itu toh Mbak Misa, ya itu yang bikin terlambat apa saja kira-kira? Mandinya lama. Kemudian sama nonton TV nggak tadi ya? Iya. Pagi-pagi masih nonton TV gitu ya? Masya Allah. Berarti Nak Solih, kalau terlambat itu Mbak Misa pernah nggak naik pesawat? Pernah. Kalau naik pesawat itu kira-kira kalau kita terlambat
pesawatnya nungguin kita enggak? Hmm, Enggak. Pesawat tunggu, aku baru datang gitu. Enggak kan? enggak. Tetapi siapa yang nungguin? Kita kan? Kita sekeluarga udah siap dulu naik pesawat, baru pesawatnya terbang. Tetapi kalau kita terlambat, pesawatnya mungkin nggak Terbang nungguin, duluan. nggak nungguin kita. Sama ya. Nah di sekolah besok Mbak Misa berangkat lebih pagi, mandinya yang Yang cepet tapi bersih. iya. Ya, mandi lama boleh nggak boleh supaya bersih, tapi karena pagi yang cepet dan bersih, kemudian nggak usah lihat TV dulu, ya, fokus untuk berangkat ke sekolah, gitu Nak Soli. Iya, Ya, oke, baik, itu ya, besok semoga bisa datang lebih pagi, itu ya, oke. Pas dulu. Oke, sekarang boleh kembali ke kelas. Oke. Makasih Mbak Misa. Sama-sama Pak Indra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang sudah dinasihatin Pak Indra. Besok saya akan datang lebih pagi lagi supaya menjadi anak yang disiplin. Terima kasih Pak Indra. Udah. Nggak apa-apa nanti golek isi. Iya. Sambil guru lihat. Sudah selesai? Oke, silahkan bisa dikumpulkan. Ditempelkan, maaf. Sini ditempelkan di mana ya? Oh, di sini, di sini. Ini ada papan. Nah, ada papan tulis nih. Yuk, silahkan ditempelkan. Ya. Jadi kita buat misal saja ini. Yuk, silahkan ditempelkan. Ya. Apa minta satu lagi? Oh iya. Cek. Iya. Kelas 1. Heeh. Iya. Oke. Nah, kita lihat. Kita lihat Bapak Ibu semuanya. Nah, ini adalah
Jawaban teman-teman, oh mau dari jatuh terus. Oh ini yang kebalik. Nih. Teman-teman tidak membawa mainan atau lato-lato. Ya, berarti ini masuk ke dalam apa? Masuk peraturan apa mainan? Mainan itu berarti kan ada biasanya apa ya? Teman-teman tidak membawa mainan, telingaku sakit, berisik. Nah, mengganggu apa? Mengganggu ketika kita belajar. Kemudian disiplin, bertanggung jawab, tidak bertengkar. Bagus nih. Selalu menjaga kebersihan kelas. Berarti kelasnya harus kita selalu jaga. Membuang sampah berarti harus di mana? Di tempat sampah. Jika meminjam barang, teman harus izin dulu. Oke. Tertib saat belajar. Sayang teman. Nah, ini nanti kalau sudah seperti ini kita klasifikasikan Bapak Ibu semuanya. Yang sayang teman berarti berbuat baik ke semua teman. Nah, ini nanti kita gabungkan seperti ini. Kemudian ini apa ini? Membuang bungkus makanan di tempat sampah. Misalkan kita di sini. Nah, ini berarti kan oh jatuh. Jaga kebersihan kan sama nggih. Nah, nanti kita klasifikasikan. Dalam melakukan segala sesuatu fokus ke diri sendiri. Misalkan ini masih sendiri dulu. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Nah, sama. Nah, dari beberapa kategori ini nanti kita klasifikasikan, kemudian nanti baru kita buat keyakinan kelas. Dimana setelah ini nanti anak-anak akan enggak apa-apa. Dari keyakinan ini nanti kemudian anak-anak akan kalau kelas atas mungkin bisa menyepakati. Jadi dibuat tanda tangan, kemudian nanti ditempel. Termasuk tanda tangannya enggak apa-apa, ditempel sekalian. Itu nanti yang finalnya atau goalnya di dalam hari ini. Ya, gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak, sudah berapa? Pas ya? Betul ya? Berlebihan. Ya. Ya. Nah, itu Bapak semuanya mungkin sedikit gambaran tentang materi kita yang harus prakteknya. Sudah berapa video? Sudah semuanya karena memang saya buat diskusi. Jadi mulai dari anak membuat kesalahan, kemudian ada pemanggilan, diajak ngobrol, itu ada. Tapi mungkin tidak bisa. Itu kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau masih ada yang bertanya bisa sharing-sharing begitu. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi